Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai PA kita hari ini. Hari ini saya tidak live melalui streaming YouTube karena kualitasnya buruk. Jadi saya akan mencoba untuk merekam. PA kali ini akan saya rekam juga dan saya akan sharekan ke YouTube supaya yang tidak bisa join lewat IG dapat nanti join dan menyaksikan belajar bersama firman Tuhan melalui akun channel GKI Jombang YouTube-nya. Ya, saudara-saudara, seperti bahan dari Lentera Umat, bahan dari Sinode GKI, hari ini bahan PA kita bertemakan kekhawatiran, yaitu bukan khawatir namun pengharapan. Dan bacaan kita diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini, malam hari ini, ketika kami di tempat kami masing-masing boleh menyatukan hati. Tuhan, bukan soal kami berada secara fisik bersama, namun hati yang dipersatukan oleh Tuhanlah yang membuat kami berada bersama di hadapan Tuhan. Karenanya ya Tuhan, di hadirat-Mu saat ini kami memohon pertolongan Roh Kudus, agar baik hamba-Mu di tempat ini, di sini, juga hamba-hamba-Mu di rumah masing-masing yang mendengar dan belajar, boleh bersama-sama dimampukan oleh Roh Kudus untuk mendengar dan memahami serta terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami masing-masing di dalam tangan Tuhan yang penuh pertolongan. Amin. Ya, Yehezkiel pasalnya. Halo Mbak Wiwin, Bu Lydia, Pak Edi, apakah masih join? Mbak Wiwi di Norwegia masih lockdown. Sebentar, ada Shirley, ada Kak Nita. Ya, halo Pak Gunawan masih ada ternyata. Kita akan baca bersama dari Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian dinyatakan untuk setiap kita. Kebangkitan Israel. Lalu kuasa Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu,
Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Apakah hari ini kita masih tetap dalam perjuangan yang sama? Apakah kita masih berani? Ataukah hari ini kita sudah mulai digerogoti dan dikuasai oleh kekhawatiran? Saudara, kurang lebih sudah 3 pekan kan kita saat ini berada dalam masa physical distancing. Yang artinya perjumpaan kita dengan orang, perjumpaan kita dengan hiburan-hiburan di mall mungkin, atau kemana ketemu teman yang biasanya bisa datang ke tetangga, ngobrol, ngerumpi, dan segala macamnya, yang biasanya bisa hahaha hihi di kafe-kafe, ngopi. 3 bulan ini betul-betul kita diajak dan dihimbau untuk menahan itu semua. Nah, saudara-saudara, maka ada banyak orang yang mungkin mulai merasa khawatir. Sampai berapa lama ini? Tadi ada yang ngobrol di grup katanya, konon katanya ini akan jadi airborne atau virus yang bisa ditularkan melalui udara, dan kemudian dia akan bertahan. Ini di WA grup loh saudara ya, bertahan sampai setahun. Aduh, terus ada yang berkomentar, waduh kalau setahun kita menghadapi kondisi kayak begini lah ya, sengsara. Iya sih saudara, tapi kan itu baru katanya, belum tentu. Penelitian dari WHO belum menunjukkan bahwa ada perubahan karakter dari virus ini menjadi airborne. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang mulai kehabisan tabungan, tidak sedikit orang yang mulai cadangannya menipis, bahkan mungkin sudah kehilangan cadangan, sudah bingung. Tidak sedikit orang yang khawatir mau makan apa besok, atau bagaimana nanti keluargaku. Tidak sedikit juga orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Bahkan dari keluarga saya juga ada yang mengalami secara pemutusan hubungan kerja. Dan keadaannya tidak mudah. Maka khawatir adalah salah satu hal yang sangat manusiawi dalam masa seperti ini. Namun Injil Matius pasal 6 ayat 27 saudara-saudara mengajarkan bahwa kekhawatiran kita tidak akan menambahkan sehasta pun pada jalan hidup kita. Artinya meskipun kekhawatiran itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi dalam situasi seperti ini, namun kita tidak bisa melakukan apapun atau menambahkan apapun dari kekhawatiran itu. Karena itu, mari kita belajar untuk mengendalikan dan bukan dikendalikan oleh kekhawatiran. Sebab kekhawatiran itu akan melumpuhkan kita. Nah, saudara-saudara, itulah yang hari ini akan diajarkan kepada kita melalui bacaan kita, yaitu melalui kisah Nabi Yehezkiel
yang diajar oleh Tuhan untuk mengatasi kekhawatiran orang Israel. Dan saya pikir kalau dari teks ini juga ditunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Yehezkiel sendiri sebagai bagian dari orang-orang Israel juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Yuk kita mulai bedah sedikit demi sedikit, saudara. Ya, saudara, Yehezkiel 37 ini dilatar belakangi oleh bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Seperti kita tahu, bangsa Israel ini kan bangsa yang sudah terpecah pada zaman ini, sudah terpecah. Dari zamannya Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Nah, saudara, jauh setelah peristiwa terpecahnya bangsa Israel, setelah berganti-ganti raja beberapa kali, saudara-saudara, ternyata yang terjadi adalah mereka pun bahkan dikalahkan oleh bangsa Asyur dan mengalami pembuangan. Hidup di negara buangan sebagai bangsa yang terbuang. Itu yang sedang dialami oleh orang Israel. Oke, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan mungkin itu masih oke lah untuk ditahan, saudara. Tapi bagaimana kalau dibuang dan terbuang, harus menahan diri dari segala sesuatu yang tadinya menjadi kebebasan mereka secara hakiki. Kalau sebulan mungkin masih tertahankan, saudara. Tapi kalau bertahun-tahun bagaimana? Bayangannya gini loh, saudara. Sekarang ini kan kita jadi orang-orang yang sebenarnya bebas tapi tidak bebas. Kita bebas, ada di rumah, dan mau melakukan apapun bebas. Mau ke pasar pun sebenarnya bisa kok, saudara. Saya masih ke pasar, saudara, karena harus belanja kebutuhan sehari-hari, tiap hari untuk masak. Nah, tapi saudara-saudara, kita jadi juga tidak bebas. Karena kalau kita ke pasar pun misalnya, ini khususnya untuk daerah yang belum PSBB ya, saudara ya. Kayak Jombang di kita ini masih belum PSBB. Saya tidak tahu situasi di Norwegia untuk Mbak Wiwi sih. Atau yang di Surabaya sekarang ini situasinya seperti apa. Karena peningkatan pasien positif COVID itu cukup drastis di Surabaya, kemarin diberitakan begitu. Nah, tapi saudara-saudara, kita bebas kok mau ngapain. Cuman kita juga dibatasi kebebasannya. Kalaupun mau keluar jadi harus pakai masker. Jadi harus pakai masker, kemudian harus jaga supaya tidak terjadi kontak secara fisik, jaga jarak, dan segala macamnya. Kalau pulang ke rumah, kemarin dokter Ita mengatakan begini, kalau mau pergi keluar, di kamar mandi sudah disiapkan dulu baju ganti. Karena begitu dari luar, kita mesti langsung mandi, ganti baju dan segala macamnya. Jangan masuk kamar dulu. Lah iya saudara, kita ini bebas tapi justru tidak bebas. Bayangkan ini terjadi sekarang 3 minggu saja seperti ini. Kita sudah mengalami bosan, pengen keluar, pengen jalan, pengen bebas, pengen enak seperti dulu. Nah, bayangkan orang Israel yang bertahun-tahun berada dalam pembuangan, harus hidup dalam keterbatasan sebagai orang-orang buangan. Sangat lama, saudara-saudara, sangat lama. Makanya tidak heran kalau mereka kemudian mengatakan kepada Tuhan dalam jeritan mereka, dalam ayatnya yang ke-11 bagian C, saudara-saudara, dikatakan begini, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Kami sudah hilang. Itu menunjukkan bahwa bertahun-tahun masa menahan diri itu tidak mudah untuk dijalani. Maka wajar kalau kemudian mereka mengalami khawatir, galau, bahkan putus asa. Nah, saudara, di sini Tuhan kemudian bertindak dengan mengizinkan Yehezkiel mengalami sebuah peristiwa atau pengalaman rohani. Ya, tapi ini sangat multitafsir, saudara, yang mengatakan ini adalah peristiwa ekstrateritorial, ini adalah sebuah peristiwa rohani. Ada juga yang mengatakan bahwa ini benar-benar kejadian seperti itu, dibawa secara fisik begitu, saudara. Ya, tapi apapun itu, yang mau dinyatakan adalah bahwa dari peristiwa ini Tuhan mau mengatakan bahwa Dia sanggup untuk do something. Dikatakan di sana dalam ayat
Yang pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Kemana saudara? Ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Jumlahnya banyak, saudara. Bayangin gini, saudara, kita tiba-tiba disuruh untuk atau diutus Tuhan untuk tiba-tiba pergi ke tempat yang penuh dengan kuburan gitu deh. Terus kita sendirian di situ. Diizinkan Tuhan mengalami itu. Apa enggak ngeri toh, saudara? Buat saya sih, saya ngeri, saudara, kalau begitu. Tapi saudara-saudara, ini roh Tuhan loh yang bawa. Ini Tuhan loh yang bawa. Ini Tuhan loh yang mengizinkan Yehezkiel berada dalam situasi yang mengerikan, dalam situasi yang menakutkan sebenarnya bagi banyak orang. Namun dalam peristiwa yang menakutkan itu justru kemudian Tuhan berkomunikasi dan berbicara kepada Yehezkiel. Dia mengatakan begini, saudara-saudara. Dia mengatakan begini dalam ayatnya yang ke-3. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kenapa pakai tanya, saudara? Kenapa Tuhan bertanya kepada Yehezkiel? Karena Tuhan mau tahu Yehezkiel sebenarnya dalam posisi apa. Jawaban Yehezkiel menunjukkan posisinya, saudara. Dia mengatakan begini. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lah, saudara, ini jawaban aman. Jawaban aman, maksudnya apa? Nanti kalau Yehezkiel bilang, aku pikir tidak mungkin Tuhan karena tulang-tulang ini sungguh amat kering, gitu. Ya berarti dia mau menunjukkan, berarti dia meremehkan kekuatan Tuhan. Tapi kalau dia mau bilang, pasti bisa lah, Engkau kan Tuhan, dia juga tidak terlalu yakin karena tulang-tulang itu sungguh amat kering gitu loh, saudara. Maka jawaban dia berada di tengah-tengah, jawaban yang aman. Ya Tuhan, Engkaulah yang tahu. Bukan saya dong, tapi Tuhan dong yang tahu. Jawaban aman, tapi sekaligus menunjukkan bahwa Yehezkiel tidak terlalu yakin Tuhan sanggup menghidupkan kembali tulang-tulang kering itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untung Tuhan itu Tuhan yang sabar. Logikanya Yehezkiel sebagai salah satu nabinya Tuhan, tentu dia sudah mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menunjukkan kekuasaannya, bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaan dan kedahsyatannya. Kalau nabinya Tuhan pasti kan sudah tahu toh, saudara. Tapi toh sebagai nabi Tuhan dia masih meragukan. Untung sekali lagi itu Tuhan, bukan kita. Tuhan yang kedalaman kasih-Nya tak terselami oleh manusia adalah Tuhan yang memahami betul bagaimana Israel sudah kehilangan pengharapan dan termasuk di dalamnya Yehezkiel. Karena itu Tuhan kemudian mengatakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau, lah dia tinggal berfirman, hai tulang-tulang kering, hiduplah kembali, biarlah engkau kembali menjadi manusia yang utuh dan biarlah engkau kembali bernafas. Loh, Tuhanlah tinggal bilang, gitu saja beres, saudara. Tapi ngapain pakai Tuhan bilang, ayo Yehezkiel kamu yang bernubuat. Itu kan kayak ke anak-anak yang ngomong gini, ayo nak, coba kamu ngomong begini, coba nanti kita lihat ada apa. Kan seperti itu toh, saudara.
Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan juga sekaligus selain mau menunjukkan bahwa Dia sanggup untuk memberikan kembali kehidupan, untuk memulihkan kembali kehidupan yang sudah sangat kering, yang sudah kehilangan pengharapan, memulihkan kembali manusia yang sudah tidak lagi menjadi manusia. Selain daripada menunjukkan itu, Dia juga mau menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa di dalam diri Yehezkiel, nubuat Tuhan masih bekerja, bahwa kuasa Tuhan juga masih bekerja melalui Yehezkiel. Saudara, kadang-kadang ketika kita hidup dalam tekanan, ketika kita sekian waktu sudah merasakan hidup yang berbeban berat, saya kira tidak sedikit orang yang akan mulai meragukan dirinya sendiri. Bahkan Yehezkiel pun meragukan dirinya sendiri. Dan tidak sedikit saudara-saudara selain meragukan diri sendiri juga meragukan Tuhan. Ya karena memang kejadiannya seperti itu. Orang bukan saja meragukan diri sendiri, tapi terlebih lagi orang mulai kehilangan keyakinannya pada Tuhan. Nah, Tuhan bukan hanya membuktikan Dia sanggup. Bukan saja Dia menunjukkan kepada Yehezkiel kedahsyatan kekuatannya, namun Dia juga menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa diri Yehezkiel sendiri pun masih berharga di hadapan Tuhan dan bahwa kuasa Tuhan masih dinyatakan melaluinya. Luar biasa kan saudara Tuhan itu. Dia bekerja untuk dua arah sekalian. Bukan hanya meyakinkan tentang Tuhan, tapi Dia juga memberi kepercayaan diri kepada Yehezkiel. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika sudah dinyatakan nubuat itu oleh Yehezkiel? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ngapain sih pakai 2 kali proses? Kenapa sih tidak langsung begitu kulitnya nutup, terus langsung mereka bernafas? Ngapain sih pakai ada bagian di mana Yehezkiel harus menyatakan nubuat sekali lagi? Saudara, karena ini menunjukkan ya inilah sifat manusia atau inilah kemanusiaan gitu loh saudara. Orang itu kadang melihat manusia itu hanya secara fisik. Fisiknya bisa utuh saudara. Kalau ketemu apa kabar di Facebook atau apa kabar di Zoom, ya baik. Oh kami baik, puji Tuhan, sehat. Saudara, orang bisa kelihatannya sehat, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya mereka sesak dan tak ada nafas kehidupan lagi, seperti tak ada nafas kehidupan lagi. Tulang-tulang kering ini sudah dibuat Tuhan untuk pulih, dalam arti tubuh mereka pulih, manusia lagi, cuma nggak bernafas. Apa yang diperlukan kalau begitu saudara? Jangan berhenti, kata Tuhan, lakukan lagi. Dalam ayatnya yang ke-9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Saudara, ini loh yang sedang diutus Tuhan untuk kita. Kalau kita ini adalah alatnya Tuhan, seperti Yehezkiel, sebenarnya Tuhan juga mengutus kita untuk menyatakan kuasa Tuhan itu melalui diri kita, yaitu dengan memulihkan kemanusiaan itu sendiri. Namun saudara, tidak cukup sekedar kita mengembalikan semangat orang. Kelihatannya sudah beres begitu ya saudara. Ada banyak hal yang membuat orang meskipun kelihatannya baik-baik, tapi sesungguhnya mereka tidak hidup. Hidup tapi tidak hidup karena tidak ada nafas hidup. Sesak yang dirasa. Nah, dalam kondisi seperti itu, Yehezkiel dikatakan, bernubuatlah, jangan berhenti. Sekarang
bernubuatlah agar nafas kehidupan itu memberi kembali kepada tulang-tulang yang sudah jadi tubuh utuh itu untuk bernafas dan mereka jadi hidup. Saudara, itulah karya yang diminta dari kita. Tuhan mau kita tidak hanya berkarya yang setengah-setengah. Oh iya, kita sudah bikin masker. Oh iya, kita sudah bagikan masker. Oh iya, kita sudah bagikan untuk beberapa orang yang membutuhkan. Kita sudah berikan gentong beras misalnya. Nah saudara, tapi apa cuma itu? Tuhan bilang, ya jangan tanggung. Iya jangan tanggung. Tapi berkaryalah dengan utuh. Sebentar saudara, saya change dulu. Iya, jangan berhenti dan jangan bertindak dengan tanggung. Ketika kita mau memulihkan kehidupan, ketika kita mau memulihkan kemanusiaan itu, maka pulihkanlah hingga mereka, manusia yang sedang kita tolong ini, kembali bernafas seperti manusia hidup. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkiel bernubuat agar nafas hidup itu masuk ke dalam hidung dari orang-orang yang belum bernafas tadi. Dan memang itu yang terjadi, saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang kita bisa lakukan sekarang? Kalau kita adalah utusan Tuhan untuk menyatakan berkat, kalau kita diutus Tuhan untuk menjadi alatnya, lalu sekarang apa yang kita bisa lakukan? Lalu sekarang apa yang kita bisa berikan untuk memulihkan kehidupan? Nah saudara, hari ini tadi saya memposting sapaan jemaat. Itu isinya adalah cerita jemaat, cerita dari saudara yang ada di rumah. Saya percaya sih, meskipun ada di rumah bukan berarti nggak ada kegiatan kan, bukan berarti tak berdaya toh. Saya percaya meskipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi kan tetap berkarya. Nah, itu yang di-sharekan, itu yang dibagikan. Nah, saudara, ini bukan saja ngobatin kangen kok. Bukan hanya sekedar ngobati kangen dan rindu kita untuk ketemu, untuk tahu kabar. Tapi juga ini akan memberikan semangat dan pengharapan. Yuk, bagi kita yang punya ide untuk ketahanan pangan misalnya, mau sharing apa? Mau sharing hidroponik misalnya? Ayo, sharingkan hidroponik. Oh, saya bisa bikin tahu. Ayo, sharing tahu. Saudara, mari kita berbagi agar kehidupan itu menjadi pulih. Meskipun mungkin secara fisik kita masih harus mengalami physical distancing ini selama beberapa waktu lagi. Tapi kita berdoa dan kita berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Dan kita tahu Tuhan sanggup kok untuk memberikan pemulihan bagi bumi ini. Saya kira kalau dikatakan bumi menangis, enggak juga sih saudara ya. Karena justru kondisinya yang terjadi, bumi kita ini membaik. Es di kutub mulai utuh lagi. Lubang di ozon mulai tertutup. Tingkat polusi udara menurun dengan drastis. Buminya membaik. Tapi kehidupan kita sebagai manusia yang mengalami pukulan berat. Ya mungkin ini cara Tuhan untuk mengajarkan kita kembali kepada kehidupan yang baik. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan kita. Karena itu saudara, yuk mari kita bergandengan tangan, saling menopang, saling sharing, sehingga satu dengan lainnya bisa tertolong. Ya, itu yang saya bisa sampaikan saudara-saudara. Tuhan mengatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu sanggup kok untuk mengembalikan tulang yang sudah kering tanpa kehidupan menjadi kehidupan yang utuh kembali. Apalagi mengembalikan kita dalam keadaan kita. Mungkin kita saat ini sudah ada yang kehilangan keluarga, kerabat, teman, sudah ada yang
ya akibat korban sudah berpulang atau mengalami sakit. Mungkin kita sudah merasakan kepedihan. Namun saudara, kalau Tuhan sanggup untuk memulihkan tulang kering menjadi kehidupan utuh, maka saya pikir Dia pasti juga sanggup untuk memulihkan keadaan kita, mengembalikan semangat hidup kita. Karena sesungguhnya yang mengeringkan tulang itu bukan COVID-nya kok saudara. Yang mengeringkan tulang itu semangat yang patah. Persis lagu itu loh saudara. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara, COVID bukan ancaman utama bagi kemanusiaan, tapi kekhawatiran, kegalauan, bahkan stigma negatif adalah ancaman yang paling kuat terhadap kemanusiaan. Karena itu sebagai umat Tuhan yang diutus di tengah dunia saat ini, di tengah pandemi ini, yuk kita seperti Yehezkiel menubuatkan, menjadi alat Tuhan, menubuatkan pemulihan kemanusiaan dengan memberikan dan membagikan cerita-cerita kita yang membahagiakan. Selamat belajar dari firman Tuhan, dan selamat untuk membagikan firman itu menjadi cerita indah, bahkan ketika kita di rumah aja. Sampai jumpa saudara-saudara, semoga kita sempat dan segera bertemu lagi dalam ibadah-ibadah di gereja.